Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nanang Junedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, asal instansi dari SMA Negeri 1 Petarukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kebetulan pada pagi hari ini, alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Petarukan, Bapak Arianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan untuk kami untuk melaksanakan interview terkait dengan pengambilan keputusan, Pak, berbasis nilai kebajikan. Dan jadi sedikit yang saya kasih gambaran ya, Pak, di kami pendidikan calon guru penggerak, alur dari belajarnya menggunakan alur Merdeka Belajar, Pak. Mulai dari diri M-nya, kemudian ada eksplorasi konsep, kita belajar mandiri, Pak. Kemudian R-nya itu adalah ruang kolaborasi. Kemudian kami sudah melaksanakan ruang kolaborasi juga, saling sharing, Pak. Kemudian tanya jawab dan berdiskusi. Lah pada kesempatan kali di D-nya, Pak, demonstrasi kontekstual. Nah, nanti kita melanjutkan setelah demonstrasi ada eksplorasi, ada elaborasi dan juga nanti aksi nyatanya gitu, Pak. Nah, kemudian Bapak mohon izin, nanti di kesempatan kali ini saya aakan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, langsung saja ya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak Arianto. Yang pertama ini adalah selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral gitu, Pak, yang Bapak pernah identifikasi kasus yang dari sekolah gitu. Monggo. Jadi menghadapi atau istilahnya menjalani adanya istilahnya permasalahan itu, kita satu yang pertama adalah mempelajari masalah. Mempelajari masalahnya, Pak. Kemudian kita merujuk pada regulasi dan aturan yang berlaku. Jadi kita kan tidak bisa keluar dari rule ataupun regulasi yang berlaku. Betul, Bapak. Kemudian kita selalu menginginkan atau berorientasi pada kepentingan yang lebih pada aturan yang bersifat universal. Dan untuk kepentingan murid juga. Kepentingan murid. Jadi kita mengacu pada itu. Jadi regulasi yang ada, kemudian juga untuk kepentingan murid. Untuk kepentingan murid. Itu yang diutamakan, Pak. Utama pada saat notifikasi. Saya bisa menangkapnya, Bapak. Berarti mulai dari masalah, kemudian kita harus merujuk ke regulasi yang berlaku, Pak. Dan untuk kepentingan murid terutama. Kemudian, Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama ini Bapak Arianto mungkin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang terkait dengan dua kepentingan, Pak. Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kita berarti kan mengacu pada regulasi yang ada, tetap harus mengacu ya pada regulasi. Kita selama mengacu pada regulasi yang ada, insya Allah nanti kita tidak salah melangkah ya. Kemudian kita berusaha mengambil manfaat yang lebih bernilai universal. Jadi berlaku lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya parsial, tapi lebih kalau bisa yang agak luas begitu ya. Kemudian kita meminta usul saran dari rekan sejawat atau teman-teman waka, masukan ya, kita memasukkan dari teman-teman waka. Karena apa? Jelas kalau ada usul saran masukan dari rekan-rekan itu barangkali itu lebih lengkap dan mungkin lebih tepat ya, daripada kita putusan sepihak sendiri ya. Jadi karena kita tidak tahu, kurang memahami yang permasalahan yang sebenarnya seperti itu. Berarti kita ada bisa memberikan gambaran Pak, masukan teman-teman rekan sejawat, waka-waka juga dengan bisa kontribusi Pak. Keputusan yang kita ambil memberikan manfaat yang lebih besar kepada anak-anak atau siswa. Pak. Kemudian Bapak, untuk yang pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah mungkin atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Dalam mengambil keputusan mungkin. Kita mengacu pada regulasi yang ada. Nah, kemudian kita meminta usul saran dari teman-teman sejawat, rekan-rekan waka. Kemudian kita berusaha mengambil keputusan yang dianggap yang terbaik, bagi siswa atau murid. Jadi yang ini orientasinya adalah kebaikan siswa atau murid. Jadi Jadi kita tidak ingin
istilahnya merugikan ataupun mengorbankan siswa. Nggih, Pak. Jadi berorientasi pada kebaikan siswa atau Terus, saya sependapat Pak, karena bagaimanapun ya kita di instansi pendidikan ini instansi moral ya Pak. Apalagi yang kita utamakan adalah siswa kita menuntun ya Pak tugasnya. Kemudian kita harus berbaik sama murid juga ya, biar tidak ada kerugian di situ dalam pengawasan. Kita kan sebagai manusia yang dewasa, yang jelas bahwa kita dituntut untuk menuntun anak-anak gitu ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Leres Bapak. Kemudian Bapak masuk ke pertanyaan keempat Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Rianto anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika gitu Pak? Nah, kita biasanya kan meminta usul saran dari teman-teman Jadi dengan harapan bahwa usul saran itu nanti akan memberikan hasil yang terbaik daripada saya putuskan sendiri. Tapi memang ada kalanya tetap istilahnya keputusan mandiri itu ada kita pertimbangkan juga, tapi lebih baik kita meminta usul saran dari teman-teman kepala sekolah. Kemudian langkah-langkah adalah kita memilah, dipilah-pilah dulu, memilah dan memilih yang terbaik untuk istilahnya kebaikan siswa kita di sekolah. Baik. Berarti kita kita menggunakan prosedurnya itu dalam keputusan tidak langsung merta kita langsung memutuskan gitu Pak. Ada proses, kita pelajari, minta usul saran, dari kita pilih-pilih mana yang terbaik. Milih yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak untuk pertanyaan kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang di sekolah ini? Jadi memang pengambil keputusan itu kan memerlukan pemikiran yang mendalam. Bapak. Jadi kadang-kadang kita mungkin dianggap kurang populer di mata khusus teman-teman guru karena mungkin kita dianggap istilahnya terlalu lembek atau mungkin terlalu tidak tegas gitu ya. Itu resiko ya teman-teman. Tapi yang jelas bahwa kita itu istilahnya di dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya semata-mata menjustis menyalahkan anak-anak atau siswa tapi adalah bagaimana menyelesaikan itu supaya anak-anak itu bisa terbantu dengan permasalahannya. Jadi seperti itu. Kemudian ya mungkin stigmanya nggak kurang tegas mungkin ada pemikiran seperti itu nggak apa-apa. Yang jelas bahwa kita kan tidak bisa, karena memperlakukan manusia itu tidak sama seperti benda mati kalau rusak diperbaiki, kalau di bengkel berbeda ya Pak. Apalagi di sini ada banyak kepala, banyak pemikiran gitu Pak. Saya paham hal posisi Bapak seperti itu, dianggap misalkan jatuh dan sebagainya, padahal sudah ada pertimbangan Pak sebenarnya kalau ambil tindakan A nanti resikonya B dan seterusnya, pasti itu yang menjadi kehati-hatian Bapak dalam memutuskan satu. Kemudian Bapak di pertanyaan ke-6, apakah Bapak Rianto memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, misalnya langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak. Kemudian prosedurnya seperti apa Pak yang dijalankan? Jadi memang ini kan sifatnya kondisional. Kondisional. Mana kalau ada kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan keputusan, nah kita istilahnya kita menghindari pengambilan keputusan sendiri. Jadi kita meminta pendapat, saran dari teman-teman juga mana yang terbaik. Untuk semuanya itu kan nawaitunya bahwa kita mencari keputusan yang terbaik. Jadi tidak berdasarkan emosional atau misalnya like and dislike gitu ya Pak mungkin ya. Jadi kita tidak menghilangkan itulah istilahnya. Jadi perasaan suka dan tidak suka. Betul Bapak. Jadi memang situasional nanti terkondisikan tergantung kasusnya itu harus diselesaikan segera atau tidak gitu Pak. Untuk dalam pengambilan keputusan bisa kita meminta pendapat dari wakil dulu Pak. Nah terkait itu. Untuk pertanyaan ke-7 Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Rianto dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus besar dilematika gitu Pak? Kita akui bahwa memang peran-peran Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian teman-teman PPPK itu memberikan masukan untuk harapan bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik untuk kepentingan siswa Jadi memang kadang-kadang tidak populer di hadapan teman-teman, tapi itu istilahnya bahwa kita berangkat untuk
anak-anak kita, Betul, siswa kita supaya betul, Bapak. bagaimana mereka itu kalau misalnya mereka mau menyadari khilafahnya dan mau merubah, harapannya bahwa mereka mau berubah gitu, seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, sependapat dengan Pak Rianto, memang betul Pak, kita di sini kan tugasnya menuntun Pak, tumbuh kembangnya anak. Sebagai manusia dewasa kan. Betul, kita memberikan satu treatment Pak, biar anak itu bisa tumbuh kembangnya itu sesuai dengan kodratnya Pak, kodrat alam dan kodrat zamannya. Dua pertanyaan terakhir Bapak, yang pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, dari Bapak menyampaikan dari awal runtutan itu, pembelajaran apa yang Bapak Rianto bisa petik Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di ilmu etika? Iya, jadi harapannya bahwa keputusan yang diambil oleh sekolah itu adalah yang terbaik bagi siswa dan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi kita selalu berorientasi untuk kepentingan siswa dan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi bukan hanya kepentingan sesaat, kepentingan temporal atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Laras. Kembali lagi berarti untuk kepentingan siswa dan kepentingan yang lebih luas Pak, universal gitu Pak. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir Bapak. Terkait dengan rencana Bapak ke depan Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Petarukan ini Bapak, dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur ilmu etika, Pak Rianto mungkin bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut bagaimana itu? Jadi kita berharap keputusan yang diambil sekolah itu merupakan keputusan yang terbaik. Jadi kita upayakan itu adalah merupakan hasil pemikiran kita yang melibatkan teman-teman dari Waka, rekan-rekan guru, BK, dan juga kita menimbang dan memilih mana keputusan yang terbaik, dan kita selalu berorientasi pada kepentingan siswa yang lebih luas. Jadi tidak hanya bukan kepentingan pribadi, kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi untuk kepentingan siswa. Jadi seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah dari semua pertanyaan sudah terjawab Bapak. Nah, saya di sini sebagai calon pendidik itu Pak, calon pendidik guru penggerak Pak dalam pendidikan ini. Modul ini memang memiliki tantangan sekali Bapak untuk saya, terutama terkait dengan pengambilan putusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena kan saya juga belum mempraktekkan itu Pak. Nah, alhamdulillah dengan kita interview ini, saya memberikan ada gambaran gitu Pak, memberikan pemahaman untuk saya sendiri, ilmu yang baru dari pengalaman Pak Rianto. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk saya, terutama Pak dan teman-teman kami yang JKP masih belajar Pak. Kedepannya bisa mengambil keputusan yang diambil itu nantinya berdasarkan pada rasa yang tanggung jawab Pak, nilai kebajikan universal dan juga berpihak kepada murid. Begitu Bapak, luar biasa sekali Bapak ini untuk sharingnya dari Bapak, kemudian pengalaman-pengalaman dari Bapak itu bisa jadikan pelajaran untuk saya Pak ke depannya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa saya ingat-ingat terus Pak dalam memori. Memang tidak mudah jadi seorang pemimpin Pak, itu kesimpulannya untuk saya saya dapatkan di kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan nanti dari kami belajar di pendidikan calon guru penggerak juga bisa menyumbangkan Pak dari teori yang didapatkan, prakteknya juga nantinya bisa memberikan sumbangsi yang nyata untuk sekolah ini Pak. Demikian untuk dari interview dengan kepala sekolah terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di modul tingkat 1. Saya sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Bapak sampun meluangkan waktu Bapak di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak dan ini bermanfaat untuk kami yang di pendidikan calon guru penggerak dan 8 Kabupaten Malang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon izin Pak, barangkali nanti saya edit dan saya upload untuk teman-teman Pak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Aminta selaku narasumber, kami mohon izin CGP Angkatan 8 Kabupaten Pemalang memohon waktu dan kesempatan Bu Aminta untuk berbagi sharing pengalaman, pengetahuan untuk kami agar lebih memiliki bekal dengan topik pemimpin pembelajaran. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nurul Fuadah dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kalau saya Toto Nugroho Bu dari SMA Negeri 1 Comal. Saya Sugeng Riyadi dari SMK Negeri 1 Randu Dongkal.
Saya Nanang Junaidi, Bu, dari SMA Negeri 1 Petarukan. Begitu, kemudian seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, Ibu, kami mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menginterview kepala sekolah terkait topik pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian kami yang pertama mengucapkan terima kasih Bu Aminta sudah bersedia menerima kami dan meluangkan waktu kepada kami. Mohon kesediaan Ibu untuk berbagi. Insya Allah. Di sini saya juga hanya sharing ya, Bu Nurul dan Pak Nanang dan Pak Sugeng, Pak Toto. Mungkin ya kita sama-sama belajar begitu ya. Saya tidak yang lebih pintar, jadi hanya berbagi saja. Baik. Bisa kita mulai, Ibu? Silakan. Baik, teman-teman dan Bu Aminta yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, kita belajar tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin sebagai prolog, dilema etika itu adalah situasi terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, yaitu benar dan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang harus memilih antara dua keputusan, benar dan salah. Kemudian Bu Aminta yang mungkin kami ingin mendengar pengalaman selama ini Bu Aminta menjadi kepala sekolah, kami ingin menggali bagaimana Bu Aminta mengidentifikasi terkait mungkin kasus-kasus yang pernah Bu Aminta hadapi, manakah yang dilema etika dan manakah yang menurut Bu Aminta itu bujukan moral, sepengalaman Bu Aminta selama ini. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sepanjang pengalaman saya mengidentifikasi apakah dalam sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral itu manakala apakah saya mengenali adakah nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi itu ya. Jadi kalau tidak saling bertentangan, ya berarti dilema etika. Ya. Tapi kalau ada yang bertentangan, berarti termasuk pada bujukan moral. Hanya penyelesaiannya bergantung pada kasusnya juga. Ya. Nah, saya Bu Aminta berarti sejak tahun berapa menjadi kepala sekolah dan di mana, mohon informasi? Saya mulai 2 September 2019 di SMA Negeri 1 Randu Dongkal sampai 18 Juli 2023. Dan sejak 18 Juli 2023 mutasi ke SMA Negeri 3 Pemalang. Ya, luar biasa. Jadi baru saja sih pindah ke SMA Negeri 3 Pemalang. Luar biasa ya teman-teman. Seorang perempuan yang punya pengalaman memimpin sebuah lembaga institusi pembelajaran. Dan mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana Bu Aminta mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Kemudian mungkin Bu Aminta juga punya pengalaman, Bu Aminta, bagaimana sepanjang pengalaman menjadi kepala sekolah tersebut, karena sudah ada 2 sekolah gitu, yang mungkin karakternya berbeda, kulturnya berbeda, kemudian personalnya juga berbeda. Nah, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bu Aminta, terutama ketika kasus-kasus itu sama-sama dirasa benar semua. Memilih A juga benar, memilih B juga benar. Nah, mungkin bisa di-sharing bagaimana Bu Aminta memilih dalam satu keputusan di antara benar dengan benar. Yang pertama, saya akan mengumpulkan dulu siapa-siapa yang terlibat, kemudian akan menggali informasi apa saja yang sudah mereka lakukan, kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari hal-hal tersebut. Mungkin ada 2 kepentingan, 2 individu, kemudian mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan hal itu dari individu yang lain. Saya sebenarnya kalau mau menyampaikan, kalau seperti ini abstrak deh. Harus per kasus. Harus per kasus.
contoh, tapi saya khawatirnya itu nanti kalau saya menyebutkan contoh kan berarti aib ya. Iya itu. Mungkin bisa disamarkan Bu, Aduh. intinya mawon. Ya begitu ya teman-teman ya, mungkin bisa disamarkan tapi intinya mawon. saja gitu. Ya, betul. Iya, jadi gimana ya? Ya, Siswa mungkin bisa gitu. bagaimana? Disiplin siswa masuk buat ini. Iya, iya, disiplin siswa, ya macam-macam lah. Disiplin siswa misalnya, ada beberapa siswa yang terlambat, tetapi yang satu misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa dia memang persiapan Popda misalnya, dan itu latihannya sehari 2 kali, pagi mulai pukul 5 dan Kemudian KPM kemudian terlambat. KPM izin, sampai pelatihnya itu kan menyampaikan, memintakan izin, akan kelihatannya akan sering terlambat meskipun sudah berusaha. Ya paling Mengikuti. memang terlambatnya hanya 5 menit, Iya. 2 menit begitu sih. Iya, betul. Tetapi kan tetap digiring bareng sama teman-teman Iya, yang lain. Betul. Ya. Nah, Jadi ini kalau nanti di anak tirikan, di apa ya, diistimewakan, diistimewakan, teman-teman yang lain akan betul. iri. Ya. Tumeh anak Popda, Tumeh anak atlet Popda, dan seterusnya. iya. Jadi, nah di situ saya harus mengambil sikap. Jadi juga teman-teman guru ya, barangkali Saling. ada yang belum paham bahwa Betul, anak betul. ini ikut Popda itu kan pasti ya ada anak terlambat, ada konsekuensinya gitu. Tetapi saya berusaha menyampaikan kepada seluruh masyarakat sekolah agar informasi ini diketahui. Meskipun demikian kadang ada juga yang tidak plong gitu nggih. Betul. Ada Bapak Ibu guru yang tidak plong. Maksudnya otomatis karena tenaganya terforsir. Betul. Itu tugas-tugas kadang ya agak Terlambat. kedadaran. Oke. Inginnya sih karena anak ini sudah Membawa nama baik. nama baik sekolah ya, untuk tugas-tugas mungkin bagi dia agak dikurangi Betul. porsinya, tidak disamakan seperti teman yang lain. Tapi kadang ada Bapak Ibu guru yang berprinsip bahwa untuk mencapai nilai sekian itu ya Saklek begitu. ya tagihan yang diberikan juga harus sama begitu. Tidak mempertimbangkan bahwa anak itu punya tugas yang lain. Jadi tadi Bu Aminta sudah menceritakan sebuah kasus yang terjadi di SMA-nya Bu Aminta terkait siswa yang merupakan di atlet Popda nggih Bu Aminta. Artinya dia sudah fokus latihan mungkin dari sore sampai tiap hari begitu, latihan fokus di pagi sore begitu, hingga kemudian yang terjadi adalah kehadiran pada KPM ya Bu Aminta agak sedikit terhambat, sering terlambat begitu. Yang menjadi dilema adalah beberapa guru tidak mau mengerti, tidak mau memahami posisi siswa tersebut. Artinya yang diharapkan Bu Aminta selaku kepala sekolah adalah ada pemahaman dari seluruh guru bahwa anak ini adalah anak yang memang punya spesialisasi dalam hal olahraga, yaitu atlet Popda tadi, agar lebih diberi kelonggaran dalam hal penugasan di kegiatan belajar mengajar, begitu ya Bu Aminta. Baik teman-teman, ada yang mau dibahas kembali? Oke, menindaklanjuti tadi Bu. Jadi kaitannya tadi kasusnya di Bu Aminta, itu kan berarti terjadi dilema etika ya Bu. Baik panjenengan dengan sesama guru, panjenengan dengan siswa, dan siswa dengan guru seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, hal-hal yang dilakukan oleh Bu Aminta, yang dalam hal ini hal-hal yang efektif nggih dalam pengambilan keputusan ketika menjumpai dilema etika seperti ini, seperti apa Bu yang diambil? Secara praktis saya menyampaikan informasi itu biasanya kalau tidak sempat langsung ya di grup WA. Tapi biasanya sih langsung ya, hanya
setiap pagi kan kami mengadakan apel pagi. Di situ saya biasanya menyampaikan hal-hal baru apa yang setiap hari itu perlu diinformasikan. Kemudian hal-hal yang sudah berlangsung yang baik saya apresiasi, kemudian yang perlu ditingkatkan ya saya sampaikan supaya kita bersama-sama bareng gitu. Kemudian, nah kadang kan tidak semua ikut apel. Padahal maksud saya mengadakan apel biar ya silaturahmi. Saya suka sekali pagi itu bertemu dengan semuanya begitu kan, supaya tidak, karena kalau sudah masuk terus ngajar itu kan pasti ya sibuk masing-masing. Apalagi kalau SMK ya begitu banyaknya di bengkel, di lab, di bengkel, di mana-mana kan nggak pernah ketemu. Nah itu maksud saya dengan pagi ada apel, bertemu semuanya, saling menyapa, saling tanya kabar, itu sekaligus saya menyampaikan informasi-informasi terbaru kaitannya dengan sekolah, dengan siswa, dengan ya apapun lah, bahkan kekeluargaan. Kekeluargaan itu juga kalau ada sesuatu entah yang sakit, entah yang melahirkan dan sebagainya, itu saya sampaikan di situ. Kemudian apresiasi tentang pencapaian yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Itu di apel pagi. Kemudian kalau ada yang tidak ikut apel, itu nanti misalnya ada pertanyaan di WA group itu baru saya jelaskan seperti itu. Ya, berarti hal-hal atau tindakan paling efektif dengan kebersamaan gitu, dalam hal ini koordinasi ketika apel, maka informasi terbaru itu bisa tersampaikan kepada para guru dan sebagainya, Bu. Oke. Iya, betul. Itu sangat baik sekali Bu Aminta. Kalau kami belajar di konsep dilema etika itu ada dengan prinsip kepedulian ya Pak. Ya, jadi kepedulian, kebersamaan itu berarti sangat nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Aminta. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau melanjutkan? Monggo. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu Aminta. Dalam jadi seorang pemimpin dalam sebuah institusi sekolah itu kan memang nggak mudah ya Bu. Apalagi kan membawa beberapa yang namanya guru atau rekan kerja yang mungkin lebih senior, mungkin gitu Bu. Kemudian ada yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, itu mungkin kadang ketika kita memutuskan sesuatu itu kan ada yang namanya yang agak bisa dimengerti teman-teman dan ada yang mungkin kurang menjadi populer untuk teman-teman gitu dalam mengambil keputusan. Apalagi dalam manajemen, kita tahu bahwa seorang pemimpin itu kan selain manajerialnya gitu, organizingnya iya, kemudian controllingnya iya, pasti Ibu Aminta mengalami tantangan gitu dalam suatu pengambilan keputusan tadi. Kemudian tantangan apa saja Bu yang pernah Ibu alami Bu dalam suatu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin bisa sharing untuk kami yang masih belajar gitu, tantangan-tantangan apa saja yang mungkin belum jadi referensi kami nantinya ke depan untuk bisa kita ambil pelajarannya gitu Bu. Tantangan yang terbesar yang pernah saya alami itu berkaitan kebenaran melawan kesetiaan. Itu tapi bagaimana ya, saya mau menyebutkan kasusnya Pak, tidak elok ya. Caranya bagaimana ya menjelaskannya ya. Jadi ada sebuah kasus yang dialami oleh seorang guru, tetapi pasti itu tidak ingin, semuanya tidak inginlah mengalami hal seperti itu. Kemudian sekolah agak kewalahan dalam proses pembelajaran. Kemudian saya dengan cepat mengambil langkah ya, ada sebuah langkah yang intinya masalah pembelajaran tertangani. Oke. Tetapi di sisi lain itu ada teman-teman yang masih merasa bahwa orang tersebut itu terlalu diistimewakan gitu. Itu membuat
intinya membuat iri lah. Iya. Gitu. Artinya non saya Bu Aminta, Iya. orang tersebut melakukan sebuah kesalahan atau mungkin kurang Bukan kesalahan. bukan. Bukan, dia mengalami kondisi, Suatu kondisi tertentu yang mengganggu KPM, mengganggu intinya KPM. begitu nggih. Iya. Kemudian Bu Aminta mencoba memaklumi karena kondisi Iya. terpaksa itu yang tidak diinginkan juga, Iya. tapi dengan keputusan Bu Aminta memaklumi, memberi kelonggaran, menimbulkan iri atau kecemburuan Iya. begitu nggih. Oh, gitu. Itu tantangannya. Iya. Oke. Tapi untuk kasus pembelajaran saya sudah menyelesaikan. Oke. Artinya sudah tidak ada masalah Oke. siswa terlantar itu Betul. tidak ada. Pada intinya permasalahannya kan KPM. KPM, Dan iya. KPM Bu Aminta sudah mencari solusinya, Iya. tetapi efek dari solusi Iya. tersebut, oh nggih, bisa kami pahami. Iya, Begitu iya. nggih. Seperti Ada lagi teman-teman? Ini untuk kasus yang Bu Aminta laksanakan ini sungguh luar biasa dilemanya ya Bu ya. Jadi antara keputusan untuk mengambil keputusan penting itu luar biasa pentingnya untuk semua ya. Jadi apakah saya harus betul-betul memilih siswa saya yang harus maju kemudian berprestasi di sana. Kemudian yang sisi sampingnya adalah tentunya kita berhadapan dengan rekan-rekan guru seperti itu, di mana tentunya di sini adalah sisi moral dan etikanya seperti itu. Kadang ada selisih paham, persepsi yang berbeda. Nah, ini akan tentunya paling tidak menimbulkan kalau benar-benar tidak mengambil keputusan itu salah, kan benar-benar crash seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan yang tentunya Ibu lakukan itu akan menimbulkan suatu keputusan yang kurang bijaksana oleh mereka yang kurang memahami itu. Nah, ini yang saya tanyakan Ibu, tentunya dalam mengambil keputusan itu ada sesuatu hal perencanaan ya Ibu ya. Perencanaan ataupun prosedural ataupun langsung ditangani di tempat itu. Kalau menurut Ibu itu dalam menyelesaikan permasalahan itu apakah langsung dilaksanakan pada saat itu juga, ataukah Ibu membuat suatu jadwal untuk melakukan suatu sistematis penyelesaiannya Ibu? Nggih, matur. Terima kasih Pak Sugeng. Bergantung kasusnya nggih. Untuk kasus-kasus yang umum itu kami biasanya koordinasi dengan para waka rutin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Kalau ada hal yang penting ya 2 minggu sekali, atau kalau ada yang tiba-tiba terjadi ya langsung koordinasi. Tapi kalau ada kasus yang kira-kira bisa langsung diselesaikan, saya memilih langsung diselesaikan. Tapi kalau penyelesaiannya itu membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, ada kaitannya dengan Sarpras, ada kaitannya dengan Humas. Nah, kami berkoordinasi dulu. Biasanya ya sudah terjadwal, biasanya hari Senin gitu, setelah upacara itu koordinasi, membahas hal-hal yang selama 2 minggu atau berapa kami tidak ketemu, dan hal-hal urgen yang perlu dibicarakan. Seperti itu. Jadi intinya, kalau permasalahan itu bisa langsung saya selesaikan, akan saya selesaikan langsung. Kondisional. Tapi melihat kasusnya ya. Kalau perlu koordinasi, saya memilih koordinasi dulu supaya lebih memperoleh informasi secara holistik. Jadi saya memutuskannya nanti itu tidak ada yang aspek yang tidak terperhatikan gitu. Sami-sami. Matur nuwun Bu, mungkin saya hanya menggarisbawahi atau menambahi karena di sini ada suatu pertanyaan yang mungkin tadi juga sudah disambung ya. Pertanyaan ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu, berarti dalam pengambilan keputusan ada pihak lain yang mungkin mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu nggih.
betul. Nggih, nggih. Oke, mungkin berlanjut kepada pertanyaan yang lain, yaitu dari pengambilan keputusan Ibu, mungkin ada hal-hal yang menjadi pembelajaran Ibu. Mungkin ini karena kami adalah artinya belum pernah mengalami hal yang semacam itu, jadi kami menginginkan dari semua keputusan yang diambil oleh Ibu, adakah hal-hal yang menjadi pembelajaran yang mungkin akan kami jadikan pembelajaran atau jadikan tolak ukur di kemudian hari? Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada sebuah kasus dan butuh koordinasi, saya akan berkoordinasi dengan para waka atau mungkin dengan yang lain yang terkait, ya. Kemudian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga keputusan bisa disimpulkan dari keseluruhan aspek begitu. Pembelajaran yang saya dapatkan itu kita tidak boleh hanya mendengarkan dari satu pihak saja, karena setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing yang kadang bertentangan. Oleh karena itu, kita mendengarkan dari semua pihak, meskipun itu bertentangan. Nah, nanti kita lihat faktanya seperti apa, baru bisa kita simpulkan. Seperti itu. Okay. Memperkaya diri dengan banyak sudut pandang. Iya, sudut pandang. Mungkin si A memandang si B itu pemalas misalnya atau apa. Tapi si B itu mungkin mempunyai kekurangan fisik apa yang dia tidak ingin orang lain tahu, seperti itu misalnya. Nah, tugas kita ya mencarikan solusi supaya intinya tugasnya terselesaikan, anak-anak tidak dirugikan, intinya itu kan. Adapun yang lain ya nanti dan kita kan tidak boleh mengungkap kalau itu disebut aib ya, atau kekurangan, tetap menjaga. Jadi kalau misalnya ada hal yang positif kita apresiasi di depan semua orang, tapi kalau ada hal yang harus ditingkatkan dari seorang rekan, itu kita menyampaikannya secara pribadi, personal, sehingga yang lain tidak tahu, gitu nih. Ya, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari apa yang tadi Mbak Minta sampaikan, ketika menjumpai hal-hal seperti ini, berarti pokoknya kita sebisa mungkin bersifat bagaimana seobjektif mungkin ya objektif, masalah, terbuka, objektif, tidak hanya memandang dari satu sisi saja, tapi dari sudut pandangnya harus dari sana juga bagaimana, dari segi yang lain juga seperti apa nih? Prismatis. Gitu. Satu lagi saya tambahkan terkait tadi yang Bu Aminta sampaikan adalah tetap apapun permasalahannya, solusinya harus berpihak pada murid gitu ya Bu. Betul. Jadi solusi yang terbaik yang memang itu tujuan akhirnya siswa terlayani dengan baik. Itu mungkin teman-teman. Jadi kesimpulannya di situ, segala upaya itu bermuaranya pada tujuan untuk berpihak kepada murid. Berpihak pada murid, menghamba pada murid. Iya. Menuntut. Itu ada satu yang terlewat Ibu, yaitu ini ada namanya kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu. Itu ada untuk seseorang ini Bu, apakah ada seseorang atau adakah di sini ada faktor-faktor apa yang mempermudah seperti itu Ibu, yang tadi terkait dengan kasus yang tadi siswa sering terlambat itu dikarenakan ada kegiatan lomba seperti itu. Dalam proses penyelesaian itu, ataukah ada teman Ibu mungkin siapa-siapa yang selama ini itu bisa bareng-bareng ataupun bisa diajak komunikasi secara intens dalam menyelesaikan itu Ibu? Terima kasih.
Terima kasih Pak. Nah itu tadi teman-teman wakaf biasanya, teman-teman wakaf dan staf biasanya seperti itu. Ditambah juga ya pihak-pihak yang lain yang koordinatif, yang mudah saya peroleh informasinya begitu. Artinya tim manajemen Ring ring pertama ya Bu. Ring pertama, ya. Yang harus memudahkan Bu Aminta untuk mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kadang tim manajemen itu sendiri pun nggak selalu satu sudut pandang, ya. Kadang yang berbeda. Ya disitulah kita musyawarah. Gitu. Iya. Iya kan, karena ya betul. punya sudut pandang masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Semuanya ingin bekerja dengan baik, tapi kadang bergesekan dengan iya seperti itu. Hanya kalau dalam satu musyawarah begitu kan, yang penting silakan menyampaikan berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah nanti saya yang menengahi begitu, supaya tidak sampai crash gitu. Begitu teman-teman. Jadi kita sudah punya banyak gambaran pengalaman dari Ibu Aminta yang sejak 2019 menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Randu Dongkal, kemudian lanjut sekarang di SMA Negeri 3 lebih dekat ya Bu Aminta. Alhamdulillah. Saya mengenal Bu Aminta sejak menjadi guru di SMA Negeri 1 Pemalang 1997. Beliau sudah jadi guru. Saya kelas 3. Saya muridnya. Pak Nanang muridnya. Iya. Tapi karena saya nggak diajar di kelas. Saya 97 ngajar kelas 2, kelas 11. Iya. Jadi perjalanannya luar biasa. Saya ingatnya itu S2 itu masih hamil, ya Bu, masih nggarap tesis tapi sambil mual nggak karu-karuan, tapi aktif ke dalam dunia kepenulisan, membimbing siswa. Itu yang saya pribadi Bu menginspirasi untuk saya Bu, saya S2. Alhamdulillah. Jadi ternyata padahal saya sendiri merasa kewalahan dengan diri saya sendiri. Waktu itu ingat sekali Bu, saya nggak bisa melupakan itu. Ya Allah, Pak Aminta itu luar biasa, lagi S2 masih hamil pula, sedang di staf kesiswaan itu. Dan semansa waktu itu masih RSBI. Nah, yang dituntut sekian persen guru harus S2. Jadi kami mengucapkan terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf ini sudah merepotkan. Tidak merepotkan. Saya gembira sekali. Dan ada yang mengajak berdiskusi tentang bagaimana melayani murid, bagaimana menyelesaikan dilema etika, begitu ya. Gitu teman-teman, sudah kami cukupkan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas semua kerepotan ini, dan mudah-mudahan kita semua tidak merepotkan sama sekali, terinspirasi, memberikan kemanfaatan. Dan barangkali suatu saat Ibu giliran kami ini yang melanjutkan pelayanan terhadap murid ya Bu, karena intinya kan melayani murid itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Satu lagi harapan saya, saya ingin menyampaikan harapan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah tongkat estafet kita nanti ya. Semoga saja Bapak Ibu lebih dari saya, ya, jauh lebih baik, lebih oke, lebih melayani murid dengan baik. Pokoknya lebih segalanya nanti dalam melayani murid. Amin. Terima kasih doanya. Semoga menjadi pemimpin pembelajaran yang handal nanti ya. Terima kasih. Amin. Ngantuk. Paling jauh Bu. Oh. Iya.